teman-teman, selamat datang di channel Sharing by Reza. Kali ini kita mau bahas Honda dari ATPM Honda juga. Ini udah 2 kali ya baru saya bahas Honda. Nggak apa-apa lah, nanti lain kali yang ATPM yang lainnya kita bahas juga. Kali ini kita mau bahas Honda CB 250 RR tahun 2022. Ini dia videonya. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on. Ya, di tahun ini memang Honda lagi gencar-gencarnya ya mempromosikan atau mengeluarkan produk-produk terbaru, bukan produk terbaru sih, produk lama tapi diperbaharui atau disegarkan ataupun di facelift lah kita bilangnya. Kemarin tuh udah ada Honda ADV RR, ada juga nanti Vario 125 itu. Honda CB 250 RR ini memang dari tampilan dia, kalau secara desain kita nggak akan menemukan perbedaan yang mencolok di situ. Ya, hanya sedikit-sedikit aja. Oh, ini lebih besar sedikit, desainnya pun seperti agak gambot sedikit dan lebih runcing-runcing. Tetapi di situ banyak sekali detail-detail dari si Honda CB 250 RR ini yang totally berubah. Honda CB 250 RR ini sebenarnya ada 3 versi. Yang terbaru ini ya, versi lama juga ada 3 ya, versi pendahulunya. Yang pertama itu versi standar ya, mungkin standar aja lah, biasalah gitu ya kan. Kemudian ada yang versi SP, itu versi sleeper clutch ya, teknologi kopling gitu ya, lebih ringan dalam waktu narik close-nya itu, teknologi paspa waktu perpindahan giginya dia lebih enak gitu, itu versi SP. Kemudian ada yang versi tertingginya itu versi SP udah sleeper clutch, kemudian ada quick shifter atau QS. Quick shifter itu bukan teknologi baru ya di sepeda motor yang cc-nya lebih besar lagi, misalnya di Ducati ataupun di MV Agusta mungkin itu udah ada, bukan mungkin, memang udah ada kan. Kemudian dengan Honda ditaruh yang di CB 250 RR. Nah, itu keren sih ya, teknologi itu gimana tanpa harus narik clutch. Jadi ya udah, mau mije giginya itu seperti Honda otomatis ataupun Honda, kita bilang Honda apa ya, Honda Grand lah, Honda Grand Supra Grand dulu tanpa harus tarik clutch, masukin aja giginya, turunkan aja giginya. Itu ya teknologi, bukan teknologi baru, tapi good job untuk si Honda ini, keren sih itu. Seperti yang pertama saya bilang, ya kita bilang nggak terlalu head on lah. Nah, tampilannya pun udah keren itu menurut saya. Kalau tampilan sih itu tergantung orang ya, tergantung ya siapa yang melihat, siapa yang memakai kan. Kalau bagi saya pribadi, Honda CB 250 RR ini memang the best tampilannya. Desainnya keren, tampilannya dia lebih gambot dari si pendahulunya, lebih runcing, banyak teknologi. Kita lihat dulu dari desain lampunya. Lampunya ini memang LED, atas bawah dia kayak bertumpuk gitu. Dan apabila jadi ada 2, ada kayak alisnya gitu, ada mata, ada alisnya gitu. Dan satu yang paling saya suka di Honda CB 250 RR ini, dia untuk lampu sennya nggak seperti di Yamaha, di ATPM lainnya yang 250 cc model fairing, dia lampu sennya itu nyatu di alisnya itu. Jadi dia nggak ada kayak mana ya, kita bilang nggak ada lampu tambahan lah di pinggirnya itu, yang apabila kesenggol sama orang itu bisa patah, itu nggak ada. Jadi dia di atasnya, kecuali seperti di belakangnya itu tetap ada untuk lampu sennya ya. Dari lampu kita turun sedikit ya ke bawah, itu ada ke shock breakers depan itu. Shock breakers depan ini versi yang si CB 250 RR tahun 2022 ini ada sedikit perubahan. Versi tipenya itu SP, SPP, BP namanya versinya itu ya. Satu lagi ada yang model Catrick ya. Kalau SBP BP ini memang khusus untuk dibuat
dibuat untuk jalan raya. Makanya si CB250RR ini yang tahun 2022 ini dia udah ada versi itu, maksudnya udah menggunakan versi itu. Karakternya ya karakter memang khusus untuk jalan raya ya, pengendaliannya agresif gitulah ya, karena kan kita tahu si CB250RR ini memang khusus untuk ya ada jalan tracknya. Di situ kan ada di handle-nya itu ada bacaan lap, jadi tinggal mainkan di situnya aja. Kemudian ada satu lagi yang versi Catrick ya. Shocknya itu versinya versi Catrick. Catrick itu khusus untuk digunakan jalan-jalan yang bergelombang lah kita bilang, ataupun konsturnya konstur jalan tanah lebih enaknya, seperti si Honda ADV 150 mungkin itu menggunakan teknologi Catrick tadi itu ya. Kemudian kita turun ke bawah ke ban, kita tengok dulu versi bannya. Ukuran bannya ini sama sih dengan yang lama itu. Ukuran ban depannya ini 110/70, ringnya tetap ring 17 dan ya udah tubeless dong, nggak mungkin nggak tubeless kan. Kemudian cakramnya masih seperti yang dulu. Bawaan dari cakramnya itu ya kalipernya itu ya dari Nissin, Honda lah ya. Oke, setelah dari ban kita naik dulu ke atas ke handlebar ataupun ya saklar-saklarnya lah, tempat dudukan saklarnya itu ya, dudukan saklar plus indikatornya. Dan kalau saya bilang itu nggak ada perubahan ya, sama aja seperti pendahulunya sih dari handle-handlenya. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan loh. Sebenarnya untuk saklar di atasnya itu ada sedikit perubahan ya, untuk di saklar lampunya terutama. Kalau yang di standar dan kemudian ada yang versi SP dan SPQS. Kalau standar itu dia nggak ada lampu hazardnya. Sayang ya, adalah standar loh. Kemudian kalau yang versi SP ataupun SPQS dia ada untuk hazardnya, tetap keren. Dan kemudian untuk reading mode-nya dia tetap seperti biasa, reading mode lah kita bilang. Dia tetap ada yang versi Eco, kemudian ada Sport dan Sport Plus. Sport dengan Sport Plus ini pasti ya tahulah kita untuk apa, pasti untuk pengendara lebih agresif lah. Kalau yang Sport Plus-nya pasti untuk di track gitu kan. Sedangkan untuk hemat-hematan itu ya pakai yang Eco tadi. Eco ya. Oke, lanjut kita ke tangki. Nah, tangkinya ini sebenarnya agak sedikit istimewa, bukan istimewa sih, memang biasanya kan. Kapasitas tangkinya ini 14,5 liter kali kalau CB250 kalau nggak salah itu orang 90 gitu. Perbandingannya belum tahu, 14,5 liter. Memang kalau dari tangkinya ini bukan sedikit besar sih, maksudnya gini, lancipnya itu agak berubah, agak beda sih dengan yang CB pendahulunya ya. Lebih keren yang ini sih, itu menurut saya pribadi. Buat teman-teman nanti tengok aja sendiri. Oke, untuk dari dimensinya nih ya, dimensi dan beratnya nih kita jelasin dulu biar nggak pusing-pusing. Plus lihat juga di sini nih, ini ada saya tampilin. Panjangnya itu 2061 mm, lebarnya itu 724 mm. Plus tingginya 1114 mm. Ya agak sedikit. Kemudian tinggi tempat duduknya itu 790 mm. Jarak sumbu rodanya itu 1385 mm. Jarak terendah ke tanah 148 mm. Nah, untuk beratnya agak sedikit berbeda. Yang versi standar dan versi SP dan ataupun SPQS. Itu SP dan SPQS itu sama berat. Sedangkan untuk standar yang berbeda. Kalau untuk standarnya itu 166 kg ya. Sedangkan SP dan SPQS dia memiliki berat 168 kg, beda 2 kilo loh. Oke, dari rangkanya kita tahu ini versi tubular ya, kita bilangnya versi sebelumnya. Oke, dari situ kita turun ke bawah ke roda belakang dan sebagainya lah di bagian belakang. Nah, kalau untuk roda belakang ini ukurannya 140/70 ring 17 juga, nggak mungkin dong pakai ban dalam. Kemudian rantainya agak sedikit berbeda dari seperti pendahulunya. CB250RR versi tahun 2022 ini mempunyai gear itu lebih besar sedikit, yaitu 42, sedangkan yang versi sebelumnya itu 41, naik 1T. Kita lanjut ke samping, yaitu kita lihat di silencernya ataupun knalpotnya ya. Kalau silencernya ini sama seperti pendahulunya, ada 2 pipa, ada 2 silencer. Itu keren sih menurut saya, 2 silencer itu gagah gitu, menandakan oh ini 2 silinder loh.
gitu, menandakan bahwa saya gagah nih, saya 2 silinder. Karena kan knalpot dari si Hondanya ini saya akui saya ini keren banget, saya suka modelnya. Oke, dari situ kita naik ke buntut belakangnya ya. Kalau kita lihat sekilas di buntut belakangnya itu nggak ada bahan sih, sama seperti pendahulunya. Dari spakbornya, lampu sennya, lampu plat nomornya itu sama ya, lampu remnya, lampu kota, lampu seri, lampu maghrib, apa itu, lampu apa tuh itu sama sebenarnya. Kemudian di sini kalau ujungnya itu dia sedikit lebih lancip, agak lancip dan tempat keluarnya angin itu ataupun ya kita bilang itu bolongnya itu agak sedikit lebih besar. Ini dia, ini videonya nih. Kita masuk ke mesin. Ini mesin kalau kita lihat di mesin ini agak sedikit ada perubahan, bukan sedikit sih, memang banyak perubahan ya, sehingga kapasitasnya masih sama dia 249,7 cc ya. Tipe mesinnya itu ini tampilannya. Ini saya bacakan juga ya. Dia 8 valve ya, DOAC, double overhead camshaft, camshaftnya ada 2, kemudian parallel twin cylinder atau silinder segaris ya, versinya seperti itu. Diameternya itu 62 mm, kemudian langkahnya 41,4 mm. Tetap seperti tadi lagi, dia untuk seperti berat tadi ya. SP dan SPQS itu juga berbeda. SP dan SPQS itu sama tuh. Jadi rasio kompresinya untuk yang standar itu 11,5 banding 1 ya. Itu untuk standar. Kemudian untuk SP dan SPQS itu 12,5 banding 1 ya, lumayan. Naik 1 tapi nggak apa-apa, itu lumayan lah, 12 makanya 12,5. Tenaganya ya untuk standar juga berbeda dengan yang versi SP dan SPQS. Untuk standar itu 38,7 PS di RPM 12.500. Sedangkan untuk yang di SP dan SPQS 42 PS di RPM 13.000 ya, sedikit. Kemudian torsinya itu berada di 23,3 Nm untuk yang versi standar di RM 11.000. Sedangkan untuk versi SP dan SPQS dia di 25 Nm di RPM 11.000 juga. Dan kemudian kapasitas olinya itu 1,9 liter ya, hampir 2 liter lah gitu ya. Jadi yang versi sebelumnya dengan versi yang terbaru memiliki tenaga yang lebih besar. Dan apa-apa aja sih yang besar? Di sini kita juga bahas mesinnya, dioprek juga ya. Jadi dijelasin juga dengan orang yang udah berpengalaman di Honda. Jadi dia menjelaskan bahwasanya sebenarnya banyak perubahan-perubahan di mesin Honda CB 250RR tahun 2022 ini. Salah satunya silinder headnya itu sedikit dikikis. Jadi dia sedikit rapat lagi, lebih pendek lagi dari versi sebelumnya. Ya, kenapa dibuat seperti itu? Biar kompresinya lebih padat lagi sehingga menghasilkan tenaga yang lebih gitulah. Kemudian setelah itu ada lagi poros knocknya, noken asnya atau camshaftnya itu sedikit lebih tinggi knocknya itu dari yang versi pendahulunya juga. Ring pistonnya itu diperlembek lagi. Sebenarnya jadi pertanyaan kita, apa nggak bocor ring nanti? Nggak, memang dibuat agak sedikit lebih lunak lagi. Maksudnya kalau kita bilang kan seperti teknik mobil-mobil berturbo ya. Jadi dia nggak bisa padat-padat kali. Ini bukan diesel loh, ini gasolin, bukan diesel. Kompresinya memang harus nggak terlalu besar di sini. Jadi biar tenaganya ada, dayanya ada ya, seperti itu. Jadi kemudian dari itu juga roller magnetnya itu sedikit lebih ringan dari versi sebelumnya. Rasio giginya juga berbeda dari sebelumnya. Oke teman-teman, kita sampai di terakhir yaitu harga. Harganya kalau nggak saya bacain nggak sedap juga nih. Samping saya tampilin aja model-model sepeda motornya plus warnanya ya. Jadi saya bacakan dulu harganya. Kalau harganya nih beragam nih, banyak ya dari CB 250RR ini. Yang pertama harganya CBR 250RR standar Black Freedom. Gambarnya seperti ini. Harganya itu 62.850.000. Kemudian geser CBR 250RR standar matte gunpowder black metallic, seperti ini gambarnya ya, itu 67.650.000. Geser. Kemudian CBR 250RR SP, ini versi SP ya, SP Mystic Blue 75.150.000. Ini gambarnya. Oke, lanjut ke CBR 250RR SP QS, berarti ini versi QS nya
ya Bravely Red Black itu 79.200.000. Kemudian versi CBR 250 RR versi SPQS juga Honda Racing Red itu 79.800.000. Dan yang terakhir, gambarnya seperti ini. Ini yang terakhir, Honda CBR 250 RR SPQS juga tricolor. Ini gambarnya 79.800.000. Sama dengan yang Honda Racing Red tadi. Selisihnya itu dari 62.800.000 sampai 79.800.000. Wow, lumayan selisihnya. Tapi di sini ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau saya pribadi, kalau kita ada ya uangnya, kenapa enggak ya kan? Kita langsung ambil yang versi SPQS-nya. Selisihnya itu sekitar 16.950.000. Wow, 17 juta bro. Beat 1 bro. Oke. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ini saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Di next video kita berjumpa lagi. Kami dari tim Sharing by Raja mohon undur diri dulu. Kita jumpa di video berikutnya. See you next. Bye-bye.